Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Semangat semuanya belajar hari ini. Semangat. Oke. Sudah sarapan? Sudah Bu. Sudah, alhamdulillah. Kita masuk pelajaran Al-Quran hadis. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak yang hadir pada hari ini. Abdul Rahim, Hadir. Amanda, Hadir. Aisyah, Hadir. Devi, Hadir. Maulana, Hadir. Mikaila, Hadir. Mirza, Hadir. Zahid. Ya, alhamdulillah hadir semuanya ya hari ini ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran Al-Quran hadis, marilah sama-sama kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau membuat sebuah ice breaking buat kalian semuanya. Sekarang, tolong semua yang ada di ruangan ini tutup mata kalian. Oke, silakan ditutup mata kalian. Ibu minta dengan sangat untuk tidak melihat atau mengintip. Oke, sudah ditutup semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah ditutup sekarang, Ibu minta kalian untuk menebak apa yang sekarang sedang Ibu pegang. Dalam kondisi mata tertutup, kalian bisa melihat tidak apa yang Ibu pegang di depan. Bisa? Tidak. Tidak. Oke, nggak bisa. Kenapa nggak bisa dilihat? Matanya tertutup, Bu. Oke. Mata kalian kondisi tertutup sehingga kalian tidak mampu melihat yang ada di depan kalian. Oke, coba Ibu minta Abdul Rahim. Rahim, coba kamu maju. Bisa nggak, Rahim? Tidak Bu. Nggak bisa maju. Ya. Memang kondisi mata tertutup, kalian tidak mampu untuk melihat apapun, bahkan untuk maju ke depan kalian nggak bisa. Nah, itulah perumpamaannya manusia tanpa Al-Quran. Kalau kita tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah memahami makna-maknanya, jangankan memahami, baca aja nggak pernah, apalagi memahaminya. Sama sekali kita tidak pernah memahaminya, ya itulah kita akan tersesat. Kita nggak akan tahu kemana arah kita nanti. Bahkan di alam kubur saja kalian pasti akan gelap, nggak ada yang mampu menerangi. Karena apa? Kalau kalian membaca Al-Quran, maka yang akan menerangi alam kubur kita nanti adalah Al-Quran. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Oke, silakan dibuka bukunya. Ibu akan menyalakan layar yang ada di belakang Ibu. Inilah pembelajaran kita hari ini tentang memahami pengertian Al-Quran atau materinya Al-Quran kitabku. Oke. Kita baca pengertian Al-Quran secara bahasa. Devi, boleh dibaca, Dev? Kata Quran adalah bentuk masdar dari kerja. Artinya membaca dengan merubah bentuk kata huruf. Oke, Al-Quran adalah bentuk masdar. Bentuk masdar itu bentuk dasar dari kata kerja fi'il, yaitu qoro'a. Qoro'a artinya adalah membaca. Dengan perubahan bentuk atau kata tasyrif, qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya dibaca atau membaca. Maka dari kata bahasanya aja, Al-Quran itu adalah qoro'a atau membaca. Maka fungsinya ya untuk dibaca, bukan ditaruh di lemari. Paham? Lanjut, kita bahas pengertian Al-Quran. Jadi para ulama menjelaskan pengertian Al-Quran itu berbeda-beda. Pertama kita baca tentang Syekh Muhammad Khuwayyari Beg. Oke, apa katanya? Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir. Mutawatir itu berangsur atau turunan, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ini tentang Al-Quran menurut Syekh Muhammad. Kita lihat dari ulama yang kedua, Subki Ali. Nanti kita cari persamaan dan perbedaan dari pengertian keduanya ya. Apa kata Subki Ali? Al-Quran adalah kitab yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir, dan bendera ibadah membacanya. Ada persamaannya dengan yang tadi, yang pertama? Di mana letak persamaan
pengertiannya? Ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tadi menurut Syekh Muhammad juga sama, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian ditulis dalam mushaf. Tadi kata Syekh Muhammad apa? Mana Syekh Muhammad? Nah, Syekh Muhammad mana? Nih, ditulis dalam mushaf. Sama nggak? Sama. Itu persamaannya. Oke, lanjut. Pengertian dari ulama yang ketiga. Tadi Subki Ali udah. Yang ketiga, Syekh Muhammad Abduh. Apa kata Syekh Muhammad Abduh? Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf. Sama dengan pengertian yang dua ulama tadi. Yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Tuh, ada persamaan di antara ketiga ulama tadi mengatakan bahwa Al-Quran ditulis dalam mushaf. Yuk kita cari. Apa kesimpulan dari ketiga pengertian tadi? Yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah. Nah, pengertian yang pertama, kira-kira pengertian dari ulama siapa? Ada yang bisa jawab? Ya, ulama yang pertama yaitu Syekh Muhammad. Oke, yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Pengertian dari ulama siapa? Ayo. Ya, benar, masih ulama yang pertama yaitu Syekh Muhammad. Kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pengertian dari ulama siapa? Ya, ulama yang dua yaitu Syekh Muhammad dan Subki Ali. Pintar. Kemudian yang ketiga, Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Muhammad yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Pengertian dari ulama siapa? Ya, ulama yang pertama dan yang kedua yaitu Syekh Muhammad dan ulama Subki Ali. Kemudian yang kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Pengertian dari siapa? Ya, dari Syekh Muhammad dan Subki Ali. Selanjutnya, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Pengertian dari Syekh Ali. Pintar. Kemudian Al-Quran ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nih, mushaf kan tadi hampir tiga-tiganya ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran tertulis dalam mushaf. Yang terakhir, Al-Quran senantiasa terjaga dan terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Maka kita semua dianjurkan, bukan diwajibkan, hanya dianjurkan untuk menghafal Al-Quran. Maka yang mampu menghafal Al-Quran ya akan ada imbalannya. Lanjut, kita belajar tentang nama-nama Al-Quran. Oke, yang pertama Al-Quran. Itu yang sering kita dengar ya, yang sering kita tahu bahwa kita baca ya Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran banyak makna-maknanya yang dia sebutannya adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Alkitab. Nah, Alkitab itu disebut dengan juga Al-Quran, nama lain dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga Al-Furqan. Apa artinya Al-Furqan? Ada yang tahu? Pembeda. Oke, pintar. Al-Furqan artinya pembeda. Di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Al-Furqan itu nama lain dari Al-Quran. Kenapa dikatakan Al-Furqan? Karena Al-Quran itu adalah pembeda antara hak dan yang batil. Kamu cari sesuatu di dalam Al-Quran, itu ada. Contoh, kamu pengen tahu benar nggak sih minuman-minuman haram kayak khamar, kemudian kayak alkohol itu haram? Nah, itu ada di dalam Al-Quran. Kamu pengen tahu makan daging babi itu haram apa enggak? Itu ada di dalam Al-Quran. Oke, selanjutnya. Yang keempat, Az-Zikra. Pengingat. Begitupun juga Al-Quran disebut dengan Az-Zikra. Kenapa? Karena dia sebagai peringatan atau pengingat buat kita. Contoh, kalian pengen tahu bener gak sih nanti ada hari kiamat? Itu semua ada di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qari'ah dan surah Al-Zalzalah. Kemudian kamu pengen tahu kisah-kisah Nabi, semuanya tertuang di dalam Al-Quran.
Ya, yang terakhir adalah at-tanzil. Al-Quran diturunkan secara menurun dari Allah melalui malaikat Jibril, dan dari malaikat Jibril diturunkan langsung ke Nabi Muhammad. Enggak langsung tiba-tiba ada Al-Quran, enggak. Al-Quran itu at-tanzil, diturunkan secara menurun, mulai dari firman Allah yang diucapkan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat. Akhirnya para sahabat membukukan semua firman-firman Allah di dalam satu buku yang kita tahu sebutannya adalah Al-Quran. Pintar, sampai sini paham Al-Quran? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Iya, Bu. Oke, coba ibu tanya. Devi, tadi ada pendapat para ulama. Ada berapa pendapat para ulama yang kita bahas tadi? Ya, ada 3, pintar. Yang pertama dari Syekh Muhammad. Oke, yang kedua Subki Ali. Oke, yang ketiga Muhammad Abduh. Oke, good. Oke, baik. Selanjutnya ada tugas. Oke, tugasnya kalian buat tabel persamaan dan perbedaan di antara pengertian ketiga ulama. Kalian buat tabel apa persamaan dari pengertian tadi dan apa perbedaan di setiap pengertian para ulama. Silahkan ditulis di buku Al-Quran Hadis. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke ibu. Oke? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak ya? Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Tadi ada secara bahasa, kita sudah membahas secara istilahnya dari 3 para ulama. Kemudian kita juga tahu nama-nama lain dari Al-Quran. Oke? Baik, kalau sudah nanti tugasnya bisa dikumpulkan minggu depan. Sekarang waktunya istirahat, silahkan istirahat. Ibu ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.